Halo semuanya, selamat pagi. Salam Pramuka. Ya, hari ini berjumpa kembali dengan Ibu Sisil dalam materi pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8. Semoga semuanya sehat ya. Sehat dan luar biasa. Oke, kita akan mulai hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita satukan dengan salam kita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke, semoga semuanya hari ini sehat, bisa mengikuti pembelajaran. Ya, untuk yang sakit segera sembuh, untuk yang belum absen ayo segera presensi di grup wali kelas masing-masing ya. Terus jangan lupa mengisi presensi kehadiran di kolom live chat yang ada di samping. Oke, bersiap ya untuk pembelajaran hari ini? Ya. Sebelum mengawali aktivitas hari ini, lebih baik kita untuk melihat motivasi kita hari ini dalam video berikut. Selamat menyaksikan. Di rumah saja. Masih di rumah. Dan tetap di rumah. Pagi ini adalah hari ke-7. Tubuh ini berada di rumah. Di rumah saja. Dan terjaga. Namun di luar sana kepanikan mungkin sudah menjadi bumbu. Adorasi adalah makna yang tepat agar harsa yang telah direngutnya tetap ada. Takut itu tidak datang dari Tuhan dan tidak juga mengarah kepada Tuhan. Namun cinta harus lebih diwujudkan dalam perbuatan daripada kata-kata. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi,
setiap detik yang kita terima. Adalah hadiah yang unik dan berharga. COVID-19 tidak menjadikan hidup kita kurang berharga. Stay at home for them. Iya, apa sih makna di balik video tersebut? Ya, cukup panjang ya, 5 menit. Ya, apa sih maknanya? Ya, video tadi berbicara tentang pandemi. Setahun sudah kita mengalami pembelajaran jarak jauh karena pandemi ini juga. Jadi masih selalu diingatkan cukup di rumah saja. Ingat ya, tadi dikatakan COVID-19 tidak membuat hidup kita kurang berharga. Namun kita bisa melakukan aktivitas positif dari rumah saja. Ya. Ini juga yang paling penting ya, 5M untuk mencegah COVID ya. Jadi ingat pesan Ibu. Jadi apa yang bisa dilakukan, lakukanlah. Oke, gitu ya. Jadi kita semangat untuk pembelajaran hari ini. Ya, masih tentang bab 5 untuk teks eksplanasi, memotret fenomena alam. Ya, kalau kemarin ya kita sudah ke bagian yang 1, 2, dan ini. Hari ini ya kita akan ke bagian yang menulis teks eksplanasi. Ingat nilai sikapnya masih sama, kreatif dan jujur. Ya, beberapa teori teks eksplanasi yang sudah diterangkan di PPT materi sebelumnya, YouTube sebelumnya itu sudah kita pelajari bersama ya. Ada yang ciri, kemudian ada struktur, ya, kemudian ada cara meringkas dan kaidah kebahasaan. Ya, di sini menerangkan ya muaranya pada teks eksplanasi itu sendiri. Ya. Oke, contoh pembahasan teks eksplanasi sudah ada di YouTube sebelumnya. Ya, jadi silakan untuk direview ulang. Ya. Jadi di sini fakta-faktanya terjadinya siang dan malam, kemudian strukturnya, kemudian mengapa ini memenuhi ciri-ciri teks eksplanasi sudah juga dibahas ya. Oke. Pembahasan kaidah kebahasaan itu juga sudah ada di YouTube sebelumnya. Ya, untuk tugas yang LK3 kemarin itu menyangkut yang ini. Jadi silahkan untuk diputar ulang YouTube sebelum pertemuan ini, ya, YouTube untuk LK3 yaitu menelaah teks eksplanasi. Ya, di sini Ibu tanya, perhatikan baik-baik penjelasan lisan dari Bu Sisil. Tandai di buku paket, karena tidak semuanya ada di tampilan layar, tetapi sudah Ibu terangkan dengan jelas. Nah, ini LK yang kemarin ya. Jadi ada review berkelompok ya. Jadi partnernya siapa? Sayang ada beberapa anak yang belum berdiskusi dengan baik ya. Tetapi untuk update-nya kita akan lihat. Ya, mohon kerjasamanya untuk beberapa anak yang sampai dengan tadi malam sudah Ibu cek sampai dengan pukul 7 malam masih ada beberapa yang belum mengumpulkan ya.
Jadi untuk tugas yang bentuknya itu proyek atau harus menganalisis, maka Ibu akan berikan tenggang waktu. Jadi kalau Senin berarti dikumpul Selasa. Tugas hari ini pun juga sama. Jadi supaya kalian bisa membagi waktu, ada waktu untuk berkumpul, ya. Oke, tolong ya dari 8 compassion sampai dengan 8 community. Sekarang kita masuk ke materi yang menulis teks eksplanasi. Ada 5 langkah yang harus dilakukan, ya, mendata, mengamati suatu peristiwa, ya, mencatat urutan, membuat kerangka dan menulisnya sendiri. Jadi menulis tidak langsung dapat teksnya, ya, tapi melalui langkah-langkah yang ada sebelumnya. Ini yang perlu dipahami ya. Jadi tidak langsung bisa menulis di sini, tapi ikuti dulu langkahnya. Tuh 2, 3, 4 dan baru yang ke ini. Langkah yang pertama, ya, mendata peristiwa lingkungan sekitar. Ibu ambil contoh, ya, proses terjadinya gunung, fenomena gunung meletus, ya, fenomena terjadinya pelangi, ya, itu peristiwa sekitar. Setelah didata banyak gitu, kita ambil yang kedua, mengamati suatu peristiwa dari yang diambil di sini tadi, dari yang banyak di sini tadi, ambil, ya, ternyata Ibu mengambil proses terjadinya gunung. Cari data pendukung, ya, orogenesis itu apa, epirogenesis itu apa, ya, dicari data pendukungnya yang berkaitan dengan proses terjadinya gunung. Kemudian langkah yang ketiga, ya, catat urutan peristiwanya, ya. Jadi dari tadi orogenesis, epirogenesis, kemudian masuk ke pertama itu seperti apa sih yang terjadi, kedua itu seperti apa prosesnya, ya, dan ketiga dan seterusnya. Misalnya diawali dengan menurut skala di tahun geologi, maka bla 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 bla. Nah, itu namanya mencatat urutan peristiwa. Ya. Kemudian langkah yang keempat, setelah urutan ini dicatat, datanya ada, jangan lupa sumbernya juga disimpan. Ya, buatlah kerangkanya dulu, orat-oratannya dulu. Jadi dari judul, pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi. Tulisnya di kalimat pendek. Jadi saya mau nulis apa ya? Itu yang harus dibikin kerangkanya, dibikin apa ya? Catatan kecilnya, poin-poin pentingnya dulu. Ya, kalimatnya kalimat pendek. Baru langkah yang terakhir, tuangkan dalam bentuk tulisan teks eksplanasi. Ingat ya, ada kaidah kebahasaannya ya. Jadi jabarkan sejelas-jelasnya dari kerangka yang tadi sudah dibuat. Ya, contohnya yang seperti ini. Ya, untuk mengeceknya kamu akan mencari dari strukturnya dulu. Ada judulnya, pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi. Paragrafnya pun ada di situ. Ya, jadi keseluruhan langkah menulis itu harus dari step 1, kedua, ketiga, keempat, dan baru kelima. Tidak langsung ke step yang kelima. Oke, sampai di sini dulu sudah jelas ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Itu sudah harus jelas. Oke. Sekarang penugasannya. Penugasan kali ini mandiri. Ya, jadi kamu akan menulis sebuah teks eksplanasi melalui 5 langkah yang disediakan. Topiknya memilih, ya, tidak tiga-tiganya. Kamu pilih yang Ibu tawarkan. 1, terjadinya banjir di Jakarta. 2, tentang 1 tahun virus corona di Indonesia. 3, proses terjadinya pelangi. Boleh dipilih salah satu. Jawaban itu menggunakan format slide sebelumnya tadi atau boleh dimodifikasi. Jadi terserah mau ditulisnya seperti ini atau ditulis di Word biasa, itu boleh. Jadi langkah 1, langkah 2, langkah 3 ini baru dapat teksnya. Kirimkan jawabannya di Google Classroom dan pastikan itu sudah submit atau turn in. Kirimkan jawabannya ya itu sebelum hari Jumat 12 Maret pukul 3 sore. Jadi Ibu kasih waktu Kamis dan Jumat 2 hari ya, apalagi besok hari libur, jadi bisa untuk digunakan untuk mengerjakan. Ya, di sini Ibu tuliskan ya, sumber data itu wajib ada dan ditulis di akhir. Ingat, jika tidak tahu, kurang tahu, atau bingung, wajib menghubungi Bu Sisil. Ya, jadi tidak bingung sendiri atau tidak menunda-nunda tugas ini. Oke. Ya, singkat ya. Jadi apa sih yang kita pelajari hari ini? Ya, masih tentang teori teks eksplanasi, khususnya tentang cara menulis teks eksplanasi. Oke. Ini refleksi kita di penutup. Ya, semuanya tahu ya, ini Jack Ma. Ya, yang terkenal lah. Oke, ini refleksi. Kita akan dengarkan. Apa sih pesannya Jack Ma untuk kita? We all have expectation for the future.
we all worry about the future. I tell you, I'm lucky to know a lot of famous people. Bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg. I know all of them. I would like to share with you that those people, the difference between those people and other people, they are always optimistic for the future. They never complain. Mereka tidak They pernah always mengeluh. try to solve the problems of the Mereka others. selalu The mencoba menyelesaikan the masalah. best assets you have is that you Yeah. are young. Don't complain. Let the other people Jangan complain. mengeluh. Those people complain, those people who fail. And do not always say, well, I don't have. Think about how you can make Yeah, things jangan different. pernah bilang Use saya your tidak own bisa. brain to think. When the other people are successful, when the other people are happy, you will be successful, you will be happy. Thank you Ya, very much. jadi sukses dan bahagia dengan tidak mengeluh. Ya, itu yang Jack Ma ajarkan di refleksi kita. Ya. Jadi jangan mengeluh ketika Ibu memberikan tugas, tetapi lakukan dengan baik, ya. Oke, terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran hari ini, ya. Ibu ingatkan sekali lagi yang belum menulis nama presensi di kolom live chat, silahkan untuk ditulis, ya. Kemudian silahkan nanti juga menengok di Google Classroom-nya, ya, untuk rincian tugasnya. Kemudian terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Walaupun kita belajar jarak jauh, Ibu harap tetap semangat, ya. Semangatnya tetap harus membara. Oke, kita akan tutup dulu dengan berdoa bersyukur pada Tuhan. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai dan akan lanjut ke penugasan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ingat ya, habis ini langsung menengok ke Google Classroom. Tidak tahu, hubungin Bu Sisil, oke? Ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih.